Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pet Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi sedikit pengalaman aku tentang bagaimana sih cara merawat dan memelihara sekaligus mengkultur isopod ya teman-teman. Karena isopod ini sangat penting untuk siklus kehidupan di enclosure hewan peliharaan kita teman-teman. Jadi tonton saya teman-teman video sampai habis, dan jangan lupa sebelum kita tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, share kepada teman-teman kalian. Oke, nah langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman semuanya, di depan ini udah ada box plastik teman-teman, atau bisa juga kita bilang Tupperware ya teman-teman. Nah, jadi isinya di dalam ini adalah isopod aku, yang mana di dalam ini isinya bukan hanya isopod melainkan juga springtail teman-teman. Jadi kultur isopod aku ini di dalamnya sengaja memang aku gabungin dengan springtail ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat teman-teman kalau dari dekat tuh. Nah, ditutup toplesnya ini yang putih-putih ini teman-teman tuh. Nah, itu adalah telur dari springtail ya teman-teman tuh. Nah, yang kecil-kecil seperti kutu ini adalah springtailnya teman-teman tuh. Oke, sekarang kita langsung buka aja supaya kita langsung membahas bagaimana sih cara merawat dan mengkultur isopod itu sendiri teman-teman. Nah, oke, ini kita bukanya harus hati-hati karena ditutupnya ada telur springtail ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, yang putih-putih ini adalah telur springtail ya teman-teman tuh. Oke, nah ini juga, ini nggak akan kita ganggu karena springtail udah aku bahas di video sebelumnya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara merawat dan memelihara ataupun juga mengkultur isopod ini, aku akan menjelaskan sedikit apa sih guna dari isopod ini sendiri ya teman-teman. Nah, selain ini dia isopodnya teman-teman tuh, yang kayak kutu-kutu itu teman-teman. Nah ini juga tuh, ini indukannya. Nah, jadi selain isopod ini juga bisa menjadi hewan peliharaan, isopod ini juga bisa kita gunakan untuk jadi apa ya, bisa dibilang mereka ini adalah cleaning crew ya teman-teman, atau cleaning service untuk enclosure hewan peliharaan kita teman-teman, ataupun bisa kita bilang vivarium kita atau terrarium kita ya. Nah, jadi untuk menciptakan suatu vivarium atau terrarium atau enclosure yang menggunakan sistem bioaktif, maka seharusnya kita memasukkan yang namanya isopod dan springtail ini ya teman-teman. Mereka adalah salah satu komponen yang harus dimasukkan ke dalam vivarium kita, karena mereka ini berguna untuk mengurai sisa makanan dan juga kotoran dari hewan peliharaan kita teman-teman. Misalnya kalau kita memelihara dart frog, karena kan dart frog itu dia menggunakan vivarium ya teman-teman, dimana dalamnya itu ada tanaman-tanamannya. Nah, jadi supaya tanaman-tanamannya hidup dan supaya kita nggak ribet membersihkan kandangnya, maka isopod ini berperan penting untuk membersihkan kotoran dan sisa-sisa makanan dari dart frog kita teman-teman. Nggak hanya dart frog, pokoknya segala bentuk vivarium atau terrarium yang bersistemkan bioaktif, maka mereka ini sangat berperan penting dalam siklus bioaktif itu sendiri ya teman-teman. Nah, isopod aku ini bukan isopod mahal teman-teman, ini isopod biasa tuh.
warnanya juga nggak cakep-cakep banget. Nah ini dia teman-teman, tuh ini yang remajanya. Nah pertama aku masukin di sini isinya sih masih sedikit banget ya teman-teman. Tuh mereka memang sengaja aku gabungin dengan Springtail karena mereka memang bisa digabungin ya teman-teman. Nah cara merawat atau mengkultur versi aku sendiri cukup gampang banget teman-teman. Ini bisa kalian lihat substratnya itu paling bawahnya aku cuma pakai kokopit teman-teman. Tuh gimana ya supaya nampak. Nah ini teman-teman, di bawah ini aku cuma pakai kokopit tuh untuk substratnya. Kemudian kokopitnya itu harus lembab ya teman-teman. Nah ini teman-teman kokopitnya tuh. Nah banyak banget ya teman-teman tuh. Wow, ternyata isopodnya ngumpul di situ teman-teman. Udah pada sembunyi teman-teman. Ada juga tuh baby-babynya. Nah tuh teman-teman itu. Nah ini teman-teman yang paling kecil itu adalah babynya teman-teman. Nah aku tunjukin. Nah di sini teman-teman ada babynya tuh. Nah ini nih teman-teman tuh. Oke. Jadi ini bawahnya aku cuma gunain kokopit. Kemudian ini aku pakai kulitnya pohon pinus teman-teman, atau kulitnya batang pinus, karena mereka memang suka bersembunyi di bawah-bawah kerak ini ya teman-teman, atau kulit batang pinus ini teman-teman. Nah kemudian karena mereka ini juga pemakan daun-daun kering, jadi aku nggak masukin daun kering teman-teman, tapi aku masukin kulit kering atau batang kering dari pohon pisang ya teman-teman tuh. Nah tuh teman-teman. Dan sejauh ini sih isopodnya bisa berkembang banyak teman-teman. Kemudian hidup mereka juga sehat-sehat banget. Nah ini dia teman-teman babynya tuh. Nah ini teman-teman babynya tuh. Ini babynya lahir di sini teman-teman. Sebetulnya masih banyak sih teman-teman babynya. Oke, coba kita lihat. Oke, babynya belum pada nampak semua teman-teman, tapi ini adalah indukan-indukan dia ya teman-teman tuh, kan banyak banget teman-teman. Nah ini di babynya teman-teman tuh ya, dia masuk lagi. Oke, sebaiknya kita tutup lagi teman-teman. Nah ini dia babynya tuh. Ini babynya teman-teman tuh. Nih itu dia babynya. Nah substratnya cuma itu aja teman-teman. Paling bawah ini aku letakin kokopit, kemudian di atas kokopitnya aku taruh kulit dari pohon pinus teman-teman. Ini yang seperti kerak-kerak ini teman-teman, atau bisa juga bahasa kerennya kokobar ya teman-teman. Nah ini juga babynya teman-teman tuh. Wow, keren kan teman-teman. Nih babynya tuh. Nah nih. Kemudian di lapisan paling atasnya aku taruh kulit kering dari pohon pisang teman-teman tuh. Nah kemudian dalam 1 minggu itu aku semprot mereka 2 kali supaya substratnya tetap lembab dan menjaga supaya kokopitnya ini atau substrat ini tidak kering ya teman-teman. Nah kemudian karena mereka ini adalah isopod kulturan aku teman-teman, aku nggak cuma jadiin mereka peliharaan, tapi aku juga mau kultur mereka supaya mereka bisa lebih sehat. Biasanya 1 minggu sekali aku kasih kayak sayur-sayuran gitu teman-teman. Nih ini wortelnya belum habis, dan wortelnya ini aku iris kecil-kecil banget teman-teman. Nah karena
wortel yang segini pun ini habisnya bisa sampai 2 minggu, entah 3 minggu, bahkan hampir ini udah hampir sebulan ya teman-teman. Nah kemudian karena di dalamnya ada springtail juga, jadi di dalamnya itu aku kasih vermipan teman-teman tuh. Ini adalah ragi kering. Nah ini kalian bisa pakai merek apa aja, tapi aku pakai merek ini teman-teman. Yang penting dia adalah vermipan atau serbuk ragi kering teman-teman. Ini adalah bahan untuk pembuat kue. Kalian bisa beli ini di toko-toko kue atau dimanapun, pokoknya ini banyak banget dijual teman-teman, nggak susah nyarinya. Pokoknya dimana toko kue pasti ada vermipan ya teman-teman. Nah jadi cuma begitu teman-teman cara aku merawat isopod ini. Semua isopod itu kalau menurut aku sendiri teman-teman perawatannya sama, mau itu jenis apapun, mau itu yang lemon itu teman-teman, isopod lemon blue atau apa sih namanya teman-teman. Nah menurut aku perawatannya sama aja seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih mudah, kalian juga bisa pakai ini teman-teman, sphagnum moss ya teman-teman untuk substratnya. Tapi karena memang di tempat aku mudah untuk mendapatkan forest bug ini teman-teman, jadi ya aku buat begini teman-teman. Di bawahnya aku taruh kokopit. Kebetulan stok kokopit aku sangat banyak karena aku juga pelihara tarantula teman-teman. Jadi aku buat ini semirip mungkin dengan alamnya ya teman-teman. Dan sejauh ini aku memulai memelihara isopod ini sekitar 1 bulanan, dan sejauh ini mereka cepat besarnya teman-teman. Tuh indukannya gede-gede banget kan. Nah tuh teman-teman, indukannya gede-gede banget. Kemudian kayaknya nggak ada yang mati tuh anakannya teman-teman, babynya tuh. Nah ini dia babynya teman-teman tuh. Nah itu dia babynya, ini tuh. Nah mereka hidupnya tentram, kemudian nyaman, kemudian sehat-sehat aja. Sejauh ini juga belum ada yang mati teman-teman, dan aku juga agak kepengen mereka mati. Nah tuh teman-teman, nih gede banget tuh indukannya. Ini juga tuh. Nah ini besar di sini juga teman-teman. Dan kalau menurut aku teman-teman, isopod dan springtail itu pertumbuhannya sama-sama cepat teman-teman. Asalkan kita tahu bagaimana cara merawatnya, kemudian apa kebutuhan mereka juga kita penuhi ya teman-teman. Nah karena memang sekarang ini sudah banyak sekali penghobi-penghobi yang memelihara isopod ini teman-teman. Karena isopod ini juga jenisnya itu banyak banget, aku nggak tahu persis. Tapi yang aku punya sekarang itu cuma isopod yang jenis biasa ini teman-teman. Tuh. Nah tapi walaupun biasa kayak gini, ya mereka juga mampu untuk membersihkan yang namanya vivarium, terrarium ataupun enclosure yang lainnya teman-teman. Oke. Nah mungkin sampai sini aja teman-teman. Aku berbagi pengalaman aku bagaimana cara merawat dan mengkultur isopod ini teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.